Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 5 yang terdiri dari nomor absen 17, 18, 19, dan 20. Saya Muhammad Irsyad Kamil, nomor absen 19. Di sini kami akan menjelaskan klasifikasi moluska. Pertama, moluska sendiri merupakan salah satu film pada invertebrata yang bercirikan bertubuh lunak, tanpa rangka, dan simetri bilateral. Moluska sendiri dibagi menjadi 7 kelas, yaitu Aplacopora, Monoplacopora, Polyplacopora, Scapopoda, Gastropoda, Cephalopoda, dan Pelecypoda. Aplacopora. Ciri-ciri Aplacopora adalah tubuh menyerupai cacing, tidak mempunyai alat ekstraksi maupun gerodak, tetapi menggunakan mulut. Kemudian hidup habitatnya di semua samudra. Kemudian hanya mempunyai mantel liat atau mantel rongga dasar. Kemudian peranan Aplacopora adalah sebagai makanan hewan lain dan penyeimbang ekosistem. Contoh Aplacopora adalah Solanagaster. Dan berikut adalah gambar struktur Aplacopora. Kelas yang kedua yaitu Monoplacopora. Ciri dari Monoplacopora yang pertama, berukuran 3 mm sampai 3 cm dan secara eksternal menyerupai kombinasi gastropoda dan chiton. Yang kedua, memiliki cangkang simetris tunggal. Yang ketiga, cangkang relatif tipis, memiliki 3 lapisan yang sedikit tebal ke arah tepi daripada di tengah. Yang keempat, memiliki kepala kecil, mulut di bagian depan, dan anus berada di lekuk pusial di ujung belakang tubuh di belakang kaki. Yang kelima, saluran pencernaannya lengkap. Yang keenam, habitat Monoplacopora ini hidup di kedalaman laut, merangkak dengan radioralia, menempel pada batu, dan di puing-puing yang dikumpulkan dari dasar. Contoh dari Monoplacopora yaitu Neopilina. Diketahui bahwa Monoplacopora ini telah lama punah. Yang ketiga, ada Polyplacopora. Memiliki ciri-ciri yaitu tubuhnya simetri bilateral, pipih dorsinventral. Kemudian kaki di bagian perut atau ventral memanjang. Bagian dorsal tubuhnya ditutupi oleh beberapa papan kapur yang saling tumpang tindih. Biasanya ada 8. Permukaan lateral mengandung banyak insang. Alat kelamin bersifat hermaprodit atau diesis. Kemudian fertilisasi dilakukan secara eksternal. Habitatnya berada di laut, biasanya dengan melingkarkan tubuhnya pada batu karang. Peranan yaitu dapat dijadikan makanan kuliner atau makanan khas di daerah tertentu. Kemudian bisa digunakan juga yaitu bagian cangkangnya untuk hiasan rumah atau kerajinan tangan. Contohnya adalah chiton es. Keempat adalah Scapopoda. Ciri umum Scapopoda pertama, tubuhnya memanjang dorsiventral. Yang kedua, kakinya lancip. Yang ketiga, memiliki tentakel di sekitar mulut. Yang keempat, tidak memiliki insang tetapi menggunakan rongga mantel. Yang kelima, hidup di kedalaman 5000 meter. Yang keenam yaitu memiliki kelamin diesis dan memiliki larva trokofor, yaitu contohnya Dentalium sp. Kelas yang kelima yaitu Gastropoda. Ciri dari Gastropoda yang pertama mempunyai cangkang tunggal sehingga disebut univalve. Namun tidak semua anggota kelas ini memiliki cangkang. Siput yang tidak memiliki cangkang disebut juga siput telanjang atau vaginula. Yang kedua, hewan ini biasanya memiliki kepala dengan 2-4 tentakel yang berfungsi sebagai reseptor kimiawi atau mekanis dengan mata pada ujungnya. Yang ketiga, memiliki kaki pada bagian ventral atau perut. Kaki paling depan disebut propodium yang berfungsi untuk mendorong sedimen saat siput merayap. Yang keempat, Gastropoda dapat bergerak dikarenakan adanya kontraksi otot seperti gelombang yang menjalar dari belakang sampai
dari belakang ke depan. Yang kelima, cara memperoleh makanan yaitu dengan struktur tali atau lidah kasar yang disebut radula. Radula sering disebut dengan lidah parut yang terdiri dari ratusan gigi mikroskopis. Yang keenam, gastropoda biasanya hidup di laut air tawar maupun di daratan. Subkelas gastropoda yang hidup di darat biasanya memiliki kelamin jantan dan betina pada satu tubuh atau biasa disebut hemaprodit. Terus susunan cangkang pada gastropoda ada 3 lapisan. Yang pertama yaitu ostrakum, yang kedua periostrakum, dan yang ketiga lapisan nacreas atau lapisan mutiara. Yang keenam adalah cephalopoda. Memiliki ciri-ciri yaitu memiliki kepala yang besar dan terlihat jelas, memiliki 8 atau 10 tentakel di bagian kepala, mata berkembang baik dan besar, memiliki sel-sel kromatofor untuk mengubah warna kulit, menghasilkan cairan tinta untuk mengelabui pemangsa, dan kelaminnya diesis atau hemaprodit. Peranan dari kelas ini adalah sebagai sumber makanan ikan dan sebagai sumber protein hewani bagi manusia. Contohnya, kita mengambil 3 saja, yaitu Loligo sp atau cumi-cumi. Kemudian ada Octopus sp atau gurita dan Nautilus sp. Kelas yang ketujuh adalah Pelecypoda. Kelas Pelecypoda memiliki ciri umum sebagai berikut. Pertama, dinamakan Pelecypoda karena memiliki kaki yang pipih seperti kapak. Nama lain Pelecypoda adalah bivalvia, atau yang artinya bivalvia itu memiliki 2 katup valva yang kemudian lameli branchiata, artinya branchiata insang, dan lamela lembaran, memiliki insang yang seperti lembaran. Ciri yang kedua adalah memiliki tubuh simetris bilateral. Yang ketiga, memiliki otot penggerak aduktor. Yang keempat, memiliki cangkang yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, periostrakum, cangkang terluar, yang kemudian cangkang dalam yaitu prismatik. Yang terakhir, cangkang penghasil mutiara yaitu nacreas. Habitatnya di air tawar maupun air laut. Contohnya kerang mutiara atau Cimas sp atau kerang remis. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai wakil, sebagai penutup mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.